hukum itu hanya berlaku, mukallaf itu adalah orang balik, orang sadar atau nggak dalam keadaan gila atau dalam keadaan yang sadar normal itu baru kena hukum. Kalau dia melakukan itu di bawah kendali kesadaran, ya itu berarti nggak kena hukum, Mas. Itu loh. Nah, tetapi yang aduh, masya Allah ini saya luar biasa ini tragis betul keluarganya Mas Hilman ini. Sudah ayah mengalami begitu sampai meninggal. Ibu juga mengalami hal yang sama dengan sebab meninggal yang sangat tragis. Ini luar biasa. Tapi kalau Mas Farid tanya, bagaimana status hukum anak ini yang membunuh atau jangan membunuh, menyebabkan kematian ibunya, gitu ya, karena kelaku dia. Ya wallahu alam, Mas Farid, karena dia dalam keadaan yang tidak sadar, dalam keadaan yang jadab. Ya, meskipun dia berkawan gitu dengan syaitan, Pak Ustadz. Ya, itu kan sebab yang lain. Ya, bahwa perilaku dia menyebabkan kematian ibu itu tidak bisa dihukumi karena ini hukumnya yang bisa dihukumi adalah kelakuan dia ketika melakukan ritual-ritual ilmu hitam. Nah, itu yang bisa dihukumi sehingga ini menimbulkan kerusakan-kerusakan mafsadah yang lebih jauh gitu. Makanya jauh-jauh hari Allah mengingatkan bahwasanya jangan bersekutu dengan setan. Jangan minta tolong kepada setan, minta tolonglah kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Kau mohon doa, mohon pertolongan kepada Allah. Allah akan mengabulkan doa dan memberikan pertolongan. Ini karena apa? Dampaknya sangat buruk. Impactnya itu sangat buruk. Dan ini sudah terjadi, Pak. Sudah terjadi. Menurut saya, apa yang dialami keluarga Mas Hilman ini bisa menjadi cermin bagi kita semua. Bagaimana kehidupan itu bisa membawa mafsadah ketika keluarga kepala tidak bertanggung jawab dan anak mencari penyelesaian dengan cara yang keliru, mencari ilmu hitam. Gitu. Mas Hilman, lalu kemudian kakak kedua gimana? Di mana dia? Kakak kedua saya sempat waktu itu di panti juga. Masuk panti? Masuk panti. Itu mengalami depresi berhubung tidak terima kenyataan karena orang tua saya meninggal. Jadi dia ikut kena gangguan jiwa. Ya, terus dia dirawat di panti? Di panti. Sakit apa? Karena depresi aja atau ada yang lain gitu? Depresi cuma murni karena tidak menerima kenyataan. Nggak mau menerima kalau ibu sudah meninggal. Iya, Mas. Oke, Pak Ustadz. Ini kalau hal-hal yang kayak begini, Pak, untuk menghindari hal ini terjadi lagi nih, Pak Ustadz. Ketika kita tahu di keluarga ada musibah, apa yang harus kita lakukan nih, Pak Ustadz? Yang pertama, menghadapi hal seperti ini, kita minta tolong kepada lembaga-lembaga yang berhak. Misalnya di negara itu kan ada panti sosial. Itu negara punya tanggung jawab, punya hak untuk melindungi rakyatnya, menolong masyarakatnya menghadapi kondisi-kondisi yang seperti ini. Jadi mestinya lapor kepada aparat negara untuk minta pertolongan. Ini secara formalnya, karena negara yang diamanati untuk ngurus rakyat. Yang kedua, ini kondisinya Mas Hilman ini juga menjadi tanggung jawab tetangga secara Muslim. Kamu jadi tanggung jawab tetangga, Pak? Oh iya, Mas. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi kama yuhibbu li nafsihi. Tidak dibilang iman seseorang yang tidak menyintai saudaranya sesama muslim sebagaimana dia menyintai dirinya sendiri. Yang kedua, tidak akan masuk surga seorang tetangga yang tidak peduli pada kesulitan dan kesusahan tetangganya. Ini yang kita maksud. Jadi Nabi pernah mengatakan seperti itu. Jadi tetangga yang berbuat jahat kepada tetangga, tidak peduli kepada tetangga, itu tidak akan dianggap menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka tetangga ini juga berkewajiban untuk meringankan beban penderitaan dari orang-orang Mas Hilman ini. Jadi mestinya Mas Hilman bisa minta tolong ketua RT, ketua RW sebagai orang terdekat, representasi dari negara. Yang kedua, bisa minta tolong tetangga atau tokoh masyarakat di situ untuk sekedar konsultasi, minta jalan keluar, supaya tidak terpeleset lagi ke jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Nah, Mas Hilman, kakak yang pertama sama kakak yang kedua tinggalnya di mana sekarang?
tadinya di panti. Oh, yang Namun pertama juga sekarang- akhirnya dikirim ke panti iya, juga. Sekarang pihak panti menolak untuk dikembalikan ke sana karena masih ada saudara. Jadi pihak panti nggak menerima. Oh, karena masih ada saudara, jadi pihak pantinya nggak nerima. Iya betul Mas. Oke. Sebetulnya kalau alasannya itu nggak kurang tepat, Mas, Mas Nukan. Jadi ini mohon maaf saya nggak tahu pantinya ini panti swasta apa panti negara. Kalau memang pantinya panti swasta, mungkin ya karena keterbatasan fasilitas, keterbatasan peralatan, apalagi saudara Mas Hilman ini ada berkebutuhan khusus. Jadi dibalikkan keluarga itu harus dilihat, Mas. Kalau keluarganya mampu bisa dibalikkan ke keluarga. Tapi kalau keluarganya nggak mampu, maka panti masih harus bisa menerima ini. Terutama panti yang negara, yang negara. Meskipun punya keluarga dan keluarganya mampu, tapi kalau keluarganya tidak mau menerima, ini juga nggak bisa dipaksain. Gitu loh. Soal dosa urusan dia sama Allah. Tapi panti tetap harus punya tanggung jawab untuk tidak memaksakan itu. Apalagi kondisinya nggak mampu, maka ini mestinya masih menjadi tanggung jawab. Dan negara di sini Pak Imam, pemimpin, pejabat punya tanggung jawab untuk membuat kemaslahatan keluarganya Mas Hilman ini. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin, seorang pejabat itu harus kemaslahatan. Apa yang diderita Mas Hilman, negara perlu datang untuk menyelesaikan, membantu. Nah, kemudian Mas Hilman mereka tinggal sama Mas Hilman. Mas Hilman sudah menikah? Sudah Mas. Sudah punya anak? Belum. Belum. Terus bekerja di mana? Sehari-hari saya ngojek Mas. Sehari-hari ngojek. Nah, dengan kondisi seperti itu, Mas Hilman tinggalnya di mana? Di Jelambar. Enggak, maksudnya di rumah? Rumah sendiri atau ngontrak? Ngontrak. Ngontrak. Kakak semua di situ berarti? Iya. Nah, istrinya Mas Hilman gimana sikapnya ngelihat Mas Hilman ngerawat kakak Mas Hilman? Istri sih sebenarnya menerima. Cuma saya kasihan, penghasilan saya nggak seberapa, sedangkan saya untuk bayar kontrakan dan harus ngerawat kakak saya juga. Saya dengar katanya sempat diusir ya sama tetangga ya? Iya, itu karena waktu apa? itu kumat, terus kata tetangga sana pergi, pindah, karena pada waktu itu kakak saya berbuat gaduh. Hilman, ngapain sih? Udah mending kamu bawa aja kakak kamu pergi dari sini. Mau bawa dia kemana, Bu? Keluarga saya cuma dia doang. Ih, siapa yang peduli sama dia? Udah kamu bawa pergi aja dia dari kamu sini. Udah, ayo sini. Ih, ngapain sih? Dasar orang gila. Jadi mestinya ya ini mudah-mudahan dengan acara tawakal ini ada aparat yang terketuk hatinya untuk bisa membantu meringankan apa yang disampaikan oleh Mas Hilman ini. Jadi ini cermin dari masyarakat kita sebetulnya. Ketika Mas Hilman menghadapi kesulitan ini, mestinya sebagai tetangga yang baik memberikan solusi. Mungkin terganggu karena sikap atau perilaku saudaranya Mas Hilman ini yang ternyata di luar kesadarannya mengalami kumat atau apa. Tapi alangkah baiknya kalau tetangga itu memberikan solusi, tidak hanya sekedar mengusir. Jadi misalnya tetangga ikut membantu bagaimana saudaranya Mas Hilman ini bisa dirawat di panti-panti sosial, dilaporkan ke pihak aparat negara. Jadi tidak mengusir begitu saja langsung suruh pergi. Tapi Mas Hilman tolong dibantu untuk menangani kedua kakaknya ini, lapor ke RT, RW, dinas sosial supaya ini ditangani dengan baik. Nah, sebaiknya seperti itu. Jadi daripada membahayakan daripada kalau dibiarkan itu. Saya mengerti mungkin tetangga-tangga ini juga terganggu, khawatir, takut. Tapi kan enggak bisa seenaknya langsung usir gitu. Tanggung jawab sosial kita juga punya. Bantu Mas Hilman untuk meringankan ini. Ya tadi itu lapor RT, RW atau aparat berwenang untuk bisa menangani yang terkena penyakit ini dengan baik gitu.